dari sekian yang pernah kita dengarkan dari para mufassir, maksudnya yang besar, berita besar yaitu tadi hari kebangkitan. Itu yang paling kuat. Walaupun di sana ada yang mengatakan juga hari kiamat atau Al-Quran atau kenabian. Semuanya besar. Apa di balik besar, pelajaran apa di balik besar yang dinyatakan oleh Allah terhadap persoalan tadi, dan utamanya adalah kebangkitan. Di hari kebangkitan kan, di hari kebangkitan itu kan bukan cuma dibangkitkan, tapi kita berhadapan dengan balasan amal. Nah, itu yang menjadi titik pentingnya. Karena akan berhadapan dengan hari pembalasan terhadap amal kita, maka mendorong kita, sejatinya ya, harus mendorong kita untuk memperbaiki amalan yang sudah, menambah kebaikan amalan yang akan kita lakukan. Nah, mudah-mudahan aktivitas ini bagian dari usaha untuk menambah amalan baik kita. Baiklah, kita mulai. Nah, itu sudah kelihatan, yaitu lanjutan tafsir ayat 17-30 ya. Slide berikutnya, Pak Jamal. Nah, ini dia. Ayat 17 sampai 30. Insya Allah kita selalu ingat dengan ayat ini. Pak Jamal, kalau bisa jangan ada yang ketutup. Gitu. Kemarin bisa tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis sama' fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kitsaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ayat 17 sampai 30 oleh mufassir Dr. Wahbah Suhaili diambil intisarinya. Apa intisarinya? Itu judulnya Awsofu Yaumil Qiyamah. Gitu. Awsof artinya gambaran hari kiamat. Kita bersyukur bertemu dengan tafsir ayat ini, dan hari kiamat adalah bagian dari berita besar yang Allah informasikan, sehingga kita menjadi bersiap-siap. Nah, gitu kurang lebih. Slide berikutnya. Ini biasa ini sistematika mufassir. Sebelum dia menjelaskan apa maksud ayat, nah ini dia dekatkan pemahaman kita, dihantarkan oleh dia lewat pendekatan gramatika yang namanya iqra. Baik, kita mulai. Yauma yunfakhu fis-suri. Itu kan bunyi ayat itu. Lalu i'rabnya yauma mansubun. Kemudian nasab. Kenapa? Halal badal. Karena merupakan badal. Badal dari mana? Min. Yauma. Dari kata yauma. Fi qawlihi. Di dalam firmannya. Inna yaumal fasli. Ayat yang tadi 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma. Tuh yauma itu yang lagi diterangkan. Selesai. Labisina fiha ahqaba. Baru diterangkan labisin. Apa itu? Hal. Muqaddar. Hal dari kata muqaddar yang ditakdirkan. Ai muqaddarin al-labsi. Artinya
Labisinnya itu sendiri artinya tinggal. Muqaddar diukur. Tuh, terukur tinggalnya. Terukur menurut Allah. Paham itu? Tapi menurut kita tak terukur. Sebab ujung-ujungnya di neraka abadi. Nah, gitu. Labisin ahqobah. Ahqobah mansub ala zarf. Ahqobah itu dinasabkan karena zarf. Ahqobah jamak dari hakbun. Hakbun adalah satuan waktu terpanjang yang bisa kita jangkau dalam pikiran. Allah bikin waktu. Ada satuan-satuan. Katakan satuan terkecil menit. Walaupun sebelumnya ada detik. Terus menit. Itu satuan waktu. Terus jam. Terus hari. Terus minggu, bulan, tahun. Terus 100 tahun. Seabad itu bahasanya. Terus 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu bahasa Al-Qur'annya hakbun. Lalu yang ada di Al-Quran ahqoba, labisina fiha ahqoba. Jadi beribu-ribu tahun, itu. Beribu-ribu tahun pendekatan bahasa itu terukur. Itulah yang dimaksud labisin hal muqaddar. Iya. Nah, 1000 tahun ahqoba itu ribuan tahun bukan ukuran waktu dunia. 1000 tahun. Hakbun. Bahasa kita sekarang itu milenium. 1 tahun 360 hari. Nah, 1 hari dunia itu sama dengan 1000 tahun akhirat. Boleh hitung. Karena nggak kehitung, jadi abadi. Gitu. Ya, Zorof ahqoba mansum ala zorof. Wa amiluhu amilnya labisin. Nah ini kalau enak nih kalau di kelas kita berhenti sampai di sini, terus kita membahas tuh amil zorof. Gitu. Nah ini disebutkan secara global. Amil zorof artinya yang menasabkan zorof itu kata labisin. Iya. Wa zikru ahqoba lil kasrah. Allah menyebut ahqoba itu menunjukkan banyak tahun. Bukan la litajdidil labas. Bukan untuk memperbaharui tinggal. Nah ini dipahami insyaallah. Tajdidul labas begini. Berapa lama nginep di hotel? Sebulan. Sebulan tapi dipotong-potong. Seminggu pulang. Terus masuk minggu kedua masuk lagi ke hotel. Minggu ketiga berhenti. Pulang lagi. Terus kalau dihitung semuanya 4 minggu ya sebulan. Bukan begitu yang dimaksud. Mereka tinggal di neraka ahqoba bertahun-tahun. Bukan kayak begitu. Setahun nih di neraka. Terus dikeluarin. Tak tahu ditaruh di mana. Pas sudah selesai, bang seminggu, dimasukin lagi. Bukan begitu. Itulah yang dimaksud wazikru ahqoba lil kasrah. La li tajdidil labas. Kakaulika, seperti kata-kata engkau, akom tusinin wa a'wam. Aku tinggal udah bertahun-tahun di sini, di Jakarta. Digusur umpamanya. Padahal belum dibayar. Gitulah. Ya, berikutnya. La yazuquna fiha bardah. Ini keadaan di neraka. Jahannam. Mereka tidak merasakan fiha di dalam jahannam, neraka bardah. Rasa sejuk. Pada sejuk. Kali karena kaya di dunia,
dia tahu neraka panas. Mati kuburan dia bawa AC. Bisa. Terus mau dipasang di sana. Nah, bisa. Sebab kan ada akidah-akidah seperti itu. Ya betul tidak? Itu yang meninggal kuburan bawa harta benda. Ada nggak? Ada. Iya. Mereka tidak merasakan sejuk wala syarobah. Kalau tidak sejuk berarti panas. Kalau panas berarti haus. Dalam kondisi haus tak terbayangkan, kata Allah, mereka juga nggak dapat minum. Illa hamimah, dapat minuman. Tapi minumannya air panas. Panasnya bukan kayak model panas kita nyeduh kopi, bukan. Hamimah bergolak. Air yang mendidih, tuh hamimah. Ada apa lagi minumannya? Ghosako. Ghosako itu nanah ya. Di neraka udah panas, haus, nggak dapat minum, terus pada keluar nanah dari lubang yang ada, termasuk pori-pori. Sehingga kalau diterusin baca, itu aromanya luar biasa, menyengat. Dan dalam jarak durasi sekian, itu orang pada kebauan. Gitu. Apa maknanya? Jangan dibayangkan. Dahsyatnya. Oke, saya ulangi. La yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa qasaqa. Mereka tidak merasakan sejuk, tidak dapat minum kecuali air yang mendidih dan nanah. Kenapa begitu? Jaza'au wifaqo. Itu merupakan balasan yang pas. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, ini kan menginspirasi bahwa kayak apa marahnya Allah saat kita durhaka, saat kita maksiat. Yang dilarang makan, dimakan. Yang dilarang berbohong, bohong. Marah itu. Nanti balasannya begini. Dan balasan kayak begini, itu disebut dalam surat An-Naba, jaza'au wifaqah. Nah, baru i'rabnya nih. La yazukuna jumlah fi maudhi'i nasbin. La yazukuna fi'il fa'il itu jumlah berada pada posisi nasab. Kenapa? Sifat. Sifat yang mana? Dari mana? Li labisin. Labisina fiha aqoba la yazukuna. Tuh. Sifat. Atau bisa juga hal. Min domir labisin. Bisa juga sebagai hal dari domir yang ada di dalam labisin. Labisin itu ada domir. Apa domirnya? Hum. Karena jamak. Wahamiman wa ghassaqa badal mansub min bardan. Terus wala syaroba. Lihat ayatnya. La yazukuna fiha bardan. Mereka enggak merasakan sejuk. Terus illa hamiman. Yang ada adalah bukan itu. Iya, panas yang ada. Itu maksudnya hamiman badal dari bardan. Sementara syaroba badal dari ghassaqa. Tuh. Oke. Saya ulangi baca ya. Wa hamiman wa ghassaqa badal mansub min bardan wala syaroba. Jadi hamiman badal dari bardan. Kalau ghassaqa badal dari syaroban. Baru diterangin. Wal hamim yutlaqu alal har. Hamim itu maknanya panas. Panas ya. Budaya kita juga pakai kata panas. Kalau diarabkan har. Tapi dalam konteks budaya kita,
panas dimaksud, anget. Sambutannya hangat. Tuh, kalau di Arab kan har. Nggak ada bahasa panas enggak, dingin enggak, yang kemudian di kita budayanya jadi anget. Nggak ada. Nggak ada anget itu. Paling ditambahin har qalil, panas dikit. Itu mah tambahan ya. Oke. Wa ghassaqa bukan itu. Wal barid minal burudah. Sementara barid itu sendiri dari kata burudah, yaitu dingin. Dingin bukan yang membuat tidak enak, tapi dingin yang membuat enak. Maka diartikan sejuk. Coba kita lihat ayat lain. Umpamanya Nabi Ibrahim dibakar masuk ke api luar biasa besar, dahsyat. Terus Allah bilang pada api, api dengar itu. Ya naru. Tuh, dulu belajar nida. Wahai api, kata Allah. Terus apa? Kuni mu'annas. Jadilah engkau bardan, dingin. Nah, kalau dingin sekali juga berbahaya. Tapi dingin yang tidak berbahaya, maka ditambahin bardan wasalama di Ibrahim. Dingin, tapi Ibrahim jadi sejuk di dalam api. Oh, itu luar biasa kuasa Allah. Kita nggak usah berusaha mencari ilmu bagaimana mendinginkan api. Nggak salah jalannya. Jalannya yaitu deketin yang punya api. Itu, deketin. Nah, ntar dia yang ngedinginin, bukan kita. Ketika didinginkan olehnya, kita ini bukan nabi, nah itu disebut ma'unah. Itu loh. Kita sendiri nggak tahu bahwa kita ditolong oleh Allah. Yang tahu adalah Allah dan amalan kita. Itu. Amalan kita nggak tahu. Ya. Fa'in kana bimaknan naum fahuwa istisna munqati. Nah, ini rada lama dikit nih. Ayat yang berbunyi la yazukuna fiha bardan. Bardan maknanya dua. Yang pertama dingin atau sejuk. Yang kedua, bardan artinya tidur. Itu dari syair jahili ditemukan kata bardan artinya tidur. Andai kata ini ada yang mengartikan bardan tidur, nggak jauh-jauh amat, bedanya sama bardan artinya dingin. Coba rasakan. Kalau dingin, melahirkan rasa sejuk. Sejuknya enak. Jangan dingin banget kayak di mana itu, di Papandayan atau di mana, luar biasa. Enggak dingin banget, sejuk. Sejuk itu kan membuat enak tidur juga. Tuh, kalau kita mau tarik-tarik benang merah antara tidur dan sejuk. Nah, apa kata i'rabnya? Kalau la yazuna fiha bardan, bardan artinya tidur, maka istisnanya namanya munqati. Bardan wala syaraba illa, nah itu istisna. Hamiman. Di istisna ada dua. Ada munqati, ada muttasil. Kalau muttasil, bahwa kata yang jatuh setelah illah disebut mustasna, ada hubungannya dengan mustasna minhu. Saya beri contoh. Ja'at tullab. Udah pada datang mahasiswa. Illa Zaidan. Zaidan namanya mustasna. Sementara tullab mahasiswa mustasna minhu. Ada hubungannya enggak antara Zaid sama tullab? Ada. Kalau ada, bagaimana? Zaid merupakan bagian dari tullab.
Maka istisnanya disebut istisna muttasil. Nah, kalau kalimatnya begini, jatullah illal khadim. Mahasiswa semua udah pada datang, kecuali cleaning service. The cleaning service bukan bagian dari mahasiswa. Maka istisnanya disebut munqati. Insya Allah paham lewat penjelasan yang singkat padat. Nah, la yazukuna fiha bardan illa hamima. Mereka tidak merasakan di dalam neraka itu kesejukan. Itu mah yang standar. Tapi yang kedua, mereka tidak merasakan di dalam neraka itu apa namanya? Tidur kecuali rasa panas. Nah, itu namanya nggak ada hubungannya. Munqati. Saya beri contoh di ayat Al-Quran, istisnanya munqati. Fasajadu qala rabbuka lil malaikati qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami katakan pada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu mereka sujud, fasajadu, sujud malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis disebut mustasna. Tapi dia bukan merupakan bagian dari mustasna minhu, yaitu malaikat. Nah, itu namanya istisnanya munqati. Karena belajar istisna, maka menjadi paham bahwa iblis bukan malaikat. Kenapa? Karena istisnanya munqati. Nggak usah pakai ayat. Emang ayat lain juga menerangkan bahwa iblis itu bukan malaikat. Di surat Kahfi, fasajadu illa iblis kana minal jinni. Tuh, dia mau golongan jin. Sebab memang sering juga ada yang mengatakan bahwa iblis itu adalah jenis malaikat. Kan bertentangan. Bertentangan dengan ayat illa iblis kana minal jinni, bertentangan dengan konsep nahu, yaitu bab istisna. Gitu kurang lebih. Iya. Oke, kita teruskan. Wa jazaa mansub alal masdar. Ada di ayat jazaa wifaqa. Jazaa itu kenapa mansub karena masdar. Masdar di sini maksudnya maf'ul mutlak. Iya. Wal khulasah illa hamimah istisna munqati. Kesimpulan kembali ke istisna, yaitu hamimah adalah istisna munqati. Fi qauli man ja'alal barda, menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa al-barda adalah an-naum, tidur. Wa man ja'alahu minal burudah, tapi kalau umpamanya seperti tafsir ini mengatakan bahwa al-barda adalah sejuk, yakni burudah, maka hamiman kedudukan i'rabnya badal. Gitu. Enak tuh bab istisna. Mungkin ya 1 semester kali ya kalau kita mau paham. Dipahaminnya terangin masa hari cukup. Tapi terus latihan. Berbagai macam bentuk latihan istisna. Lah kan jadi 1 semester. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Kizaba mansub alal masdar, sama nih. Kizaba itu nasab karena maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari mana? Kaziba. Kaziba yakzibu kizban.
ditambahin alif. Kizaban. Tuh ketemu. Enak. Punya ilmu sorof gitu. Wazidatil alif. Terus ditambahin alif. Tadinya makizban. Fi kizaba, pada kizaba. Kama zidatil hamzah fi ahsana ihsan. Seperti halnya juga pada kata ihsan. Itu kan alifnya tambahan. Cuma kalau ihsan tambahannya di awal. Ajmalah, ijmal. Itu tambahan. Tadinya kan jamula mufradnya. Gitu kurang lebih. Berikutnya, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu kami catat, kami hitung. Kitaba, mansub alal masdar. Sama. Ini kedudukannya maf'ul mutlak. Jadi di antara fungsi maf'ul mutlak itu adalah taukid, mempertegas. Kalau di sini ada ahsainahu kitaba, pasti kami catat. Ada rokib, ada atid. Maka informasi tentang mahsyar nanti ada buku kita terima, kitab kita terima. Ibarat sekolah, rapot. Kalau sekolahnya di LBIK ada rapot atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena lagi ujian rapet-rapet. Jadinya enggak usah pakai rapot. Ya dah. Pak Jamal suka ngasih jawaban sama tetangga. Pokoknya yang duduknya dekat Pak Jamal bagus-bagus nilainya. Awas dan buka rahasia. Oke. Wa amiluhu, amilnya imma ahsainahu, bisa ahsainahu. Sebab maknanya kata benar. Kitaban jadinya. Wa imma fi'lun muqaddar min lafzihi. Bisa juga dari fi'il yang ditakdirkan dengan lafaznya. Lafaznya maka lafaz kitabah. Dari kata itu maka ada fi'il yang dibuang. Itu takdir. Maka ahli nahu, ahli takdir. Ini besok kalimat ini rofa apa nasab, itu ahli nahu sudah tahu. Ya, itu kurang lebih. Dalla alaihi. Maka jadinya ahsainahu ay katabnahu kitaban. Kayak begitu uraian maf'ul mutlaknya. Baru aspek balaghahnya ini. Ada ditemukan menurut mufassir. Fakanat abwaba. Langit nanti hari kiamat abwaba seperti pintu. Nah ini tasbih baligh. Ai artinya kal abwab seperti pintu. Fit tasyaqquk dalam belahan. Wa tasadduq sama belahan. Paham maksudnya? Umpamanya kita nonton pacuan kuda. Pacuan kuda sebelum dimulai, kudanya udah disiapkan di balik tembok di depan pintu masing-masing. Kudanya ada 100. Kudanya ada 1000. Tuh gitu, membayangkan makna apa itu? Abwaba. Kanatis sama'u abwaba. Gitu. Pas ditembak, lepas tembakan, terbuka nggak tuh pintu? Tuh lu membayangin kayak begitu. Makna harfiah kurang lebih begitu. Akhirnya si A keluar dari pintu mana? Si B dari pintu mana? Bukan cuma si A, si B, si C. Itu seluruh manusia. Udah dikelompokkan. Ya kan? Sehingga kalau dihubungkan dengan ayat lain, nanti ahli neraka ya pintunya ahli neraka. Ahli surga, ahli surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu juga sudah menggambarkan kelompok.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Oh, digiring kita. Nah, itu yang dimaksud fakanat abwaba tasbih balik. Ai kal abwab fit tasyaqquq wa tasadduq. Kayak begitu. Fahuzifatil adat wa wajhu syabah. Adat dibuang. Wajhu syabah dibuang. Artinya enggak disebut. Maka jadi tasbih balik. Fazuku falan nazidakum illa azabah. Fazuku amrun. Fa'il amr. Yuradu bihi al-ihanah wa tahkir. Maksudnya bukan nyuruh. Memang dia wajib masuk neraka, nggak disuruh juga masuk sendiri. Tapi di sini ada amr. Apa? Kata ahli balaghah. Amrnya untuk menghinakan. Hinakan. Takhir sama menghina. Nah, kebayang itu. Ada orang luar biasa menistakan Islam. Menistakan ulama. Kesel banget kita dalam hati. Diganjar oleh Allah. Tabrakan kayak. Banyak itu fenomena di media sosial dihubungkan ke situ. Terus keluar omongan dari hati kita. Rasain. Tuh, kalau diarabkan, zuku. Gitu. Itu kan menghinakan. Nggak usah dibilang juga mereka udah pasti hina. Terus kita pengen rasanya menambahkan kehinaan. Nah, itu dibahas aspek balaghahnya. Sehingga di sini kita jumpai fazuku falan nazidakum illa azab amrun yuradu bihil ihana wa takir. Ya, berikutnya. Wa fihi iltifat minal ghaibah ilal khitab. Di dalam ayat yang tadi dan mulai dari inna yaumal fasri kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Terus sampai pada fazuku. Nah, itu ada iltifat. Iltifat artinya belok. Mulai dari inna yaumal fasli, itu kan cerita tentang yang pihak ketiga. Domirnya huwa. Iya. Terus pindah ke domir khitab. Itu namanya iltifat. Wa fihi iltifat minal ghaibah ilal khitab. Apa maksudnya? Ziyadatan fit taubih. Menambahkan celaan, hinaan, keburukan. Itu? Saya beri ilustrasi iltifat pada ayat lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah cerita. Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam. Itu tentang Allah. Kalau kita lagi baca itu, kan itu tentang orang ketiga. Allah. Ya, sampai Ar-Rahman Ar-Rahim tuh tentang orang ketiga. Malik Yaumiddin orang ketiga. Terus pindah Iyaka. Itu namanya iltifat. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nah, itu yang tadinya orang ketiga, kita puji-puji, pujian itu, dia yang Maha Rahman, dia Maha Rahim, dia yang memilih hari kiamat. Hadir dia menjadi orang kedua. Iyaka. Tuh, ketika hadir dalam hati, udah kita ajak ngomong. Itu diajarin oleh Allah, karena itu kan ayat dia, ngajarin kita. Itu namanya iltifat. Iya. Nah, itu menambahkan dalam konteks ayat ini, ya, fazuku menambahkan kejelekan, kehinaan. Bardan wa hamima bainahuma tibak. Bardan, ada kata bardan. Bardan. Terus ada kata hamima, tibak. Itu lawan kata. Lawan kata disebut dalam satu kalimat,
Itu dalam balaghah disebut tibak. Bahasa Indonesia juga begitu, maka menambahkan keindahan bahasa. Pergi pagi, pulang sore. Pergi itu sama pulang. Pagi sama sore. Gitu. Makan, nggak makan, kumpul. Makan sama nggak makan, dihubungkan. Nah, itu namanya tibaknya salaf, yang satu ijab. Afwajah, abwabah, saraba, ma'aba, ahqoba, syaraba, hisaba, namanya sajak. Sajak itu rima ya. Rima. Kesamaan huruf akhir. Itu namanya sajak. Nah, Al-Quran bersajak luar biasa. Tapi pada saat yang sama, Al-Quran bukan syair. Bukan nasar. Itu keunikan Al-Quran. Yang kayak begitu namanya sajak. Kalau sajaknya betul-betul sama, sebangun dari aspek suku kata, itu namanya murosok. Tuh, ini disebut sajak murosok. Oke, berikutnya Pak Jaman. Nah, baru mufradat. Inna yaumal fasli huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud yaumul fasli adalah hari kiamat. Fasal itu sendiri artinya pemutus, keputusan. Kalau ada pengadilan, lalu diputuskan menurut hukum yang diambil oleh si hakim. Pertanyaan, adil apa enggak? Gitu. Nah, kondisi sekarang ada yang batil jadi hak, ada yang hak jadi batil. Maka dalam kacamata Al-Quran, itu bukan keputusan. Itu mah suka-sukanya saja. Ada interest, kepentingan. Nah, kalau tidak puas dengan keputusan yang di dunia ini, hak jadi batil, batil jadi hak, benar jadi salah, salah jadi benar, tunggu nanti pengadilan yang paling adil memberikan keputusan. Apa itu? Kiamat. Maka kiamat disebut yaumul fasli. Itulah yang dimaksud inna yaumul fasli kana miqata. Jangan khawatir, ada waktunya. Oh, demikian Islam memberikan menanamkan akidah terhadap hari akhir. Gak apa-apa, kata orang kita menjadi hina, kemudian diputuskan harus masuk penjara, harus dieksekusi, harus diekstradisi keluar negeri, nggak boleh pulang umpamanya. Oh iya, itu kan keputusan. Tenang, tenang. Gitu. Iman berkata. Wasummiya bidzalika li'annallaha yabsulu fihi bihukmihi bainal khalaiqi. Hari kiamat disebut dinamai hayaumul fasli karena Allah pada saat itu memutuskan hukumnya di antara semua makhluk. Bukan cuma zaman kita. Sejak zaman Nabi Adam. Nanti diputusin Qabil sama Habil. Nanti diputusin umat Nabi Nuh bersama umatnya, pengikutnya sama yang di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Ya, persengketaan dimaksud kalau persengketaan cuma sekedar tanah itu sengketa kecil. Sengketa tentang akidah, tentang Tuhan. Mereka ini sekarang setiap keyakinan meyakini itu paling benar. Ya, dalam tataran manusia, udah semuanya benar aja. Akhirnya ada yang kelompok-kelompok tertentu yang harus memberi keputusan kayak begitu. Semuanya masuk surga. Apalagi ketika mengeksplor pendapat itu pakai ayat. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat lengkapnya surat
Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Oh, udah semuanya masuk surga. Itu keputusan. Benar apa enggak? Nanti gitu. Allah yang mutusin. Itu maksudnya inna yaumal fasli. Semua makhluk. Ini kita juga begitu. Bukan cuma masing-masing meyakini keimanannya yang paling benar atau yang benar, tapi pada saat yang sama menuduh yang lain di luar keyakinannya itu salah. Nah, itu yang memicu perbedaan tajam. Ya, karena aifi ilmillah. Inna yaumal fasli, karena ada kana itu miqota. Hari kiamat itu fi ilmillah, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Terus yang beredar di media sosial, kekinian, dan memang berdasarkan hadis, yaitu ada tanda-tandanya dikasih. Tanda-tanda yang dimaksud dalam hadis tentang kiamat, itu juga dugaan kita. Tanda-tandanya juga hakikatnya kita nggak tahu. Lah buktinya udah lama banget dari zaman Nabi Adam, tuh tanda-tanda udah ada semua. Kok belum juga kiamat? Ada laki seperti perempuan, perempuan seperti laki. Bukan cuma seperti, emang dioperasi. Itu kan gedung-gedung pada main tinggi-tinggian, benar apa enggak? Nah, kalau diterusin memahami secara harfiah tentang informasi tanda-tanda kiamat kayak begitu, akhirnya udah. Pertama langkahnya salah. Karena salah, kalau diterusin jadi ragu. Karena ragu, akhirnya komplain. Apaan sih Allah ngomong apa sih Nabi? Ya atau tidak? Nah, intisarinya, supaya nggak salah, tanda menganggap penting. Mau ada tanda kayak mau enggak, yang penting kesiapan. Gitu. Menghadapi hari yang sangat dahsyat. Itu sebenarnya maksud informasi tanda-tanda. Yang ngasih informasi tanda-tanda memang nggak salah. Tapi kita yang memahaminya. Ya betul tidak? Itu luar biasa. Oke. Au fi hukmihi. Ai fi ilmillah au fi hukmihi. Hukumi maksudnya ketetapan hukum. Miqota waktan. Miqota ini isim zaman, yaitu waktu. Waktu untuk apa? Lissawab wal iqab. Untuk memberi pahala dan memberi iqab. Siksa. Tuh, kapan itu siksa? Pahala. Nanti hari kiamat. Hari kiamat yaitu hari akhir. Ya. Wahad dan tantahi endahud dunya. Ini hubungannya tadi. Inna yaumal fasli kana miqota. Miqota artinya batas. Haddan. Tantahi endahu ad-dunya. Di mana kehidupan dunia berakhir. Itu adalah kiamat. Endahu dunya. Asur. Wanufikha fissur itu. Yunfakhu fissur. Sur tuh. Apa itu al-buk? Buk itu trompet. Udah segitu, jangan ngebayangin bentuknya kayak apa, gedenya semacam apa, kayak apa, bagaimana niupnya. Allah nggak informasikan. Ya, menjadi betul semua sesuai dengan strata budaya dan zaman. Ada yang menggambarkan kayak trompet tahun baru. Cuman gede. Kita nggak dituntut untuk mengimajinasikan kayak begitu. Ada zaman di mana trompet ya kayak tanduk kerbau, setelah dicopot tuh jadi trompet. Ada lagi yang bayangkan mungkin trompetnya kayak bagian dari alat musik. Nah itu kita nggak dituntut.
Ya, asur al-buk alladhi yunfakh fih, yaitu yang ditiup. Fa yakhruju minhu sautun syadid. Maka keluar suara yang dahsyat. Suara dahsyat tidak ada hubungannya, korelasinya dengan gede kecilnya trompet. Ya tidak. Orang suaranya suara Allah. Itu kurang lebih, bukan berarti Allah bersuara. Tapi itu cara Allah untuk menceritakan kepada kita tentang trompet. Tuh. Ada suara seruling itu membahana ke seluruh dunia bagi mereka yang meyakini hal itu. Padahal yang ditiup suling kecil. Dari bambu segede telunjuk. Ada hubungannya, jadi suara dahsyat dengan besar kecilnya trompet. Wan nafikh fihi, yang meniup huwa Israfil alaihi salam. Tuh, Israfil, malaikat. Maka dulu waktu ibtidaiyah belajar 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Ketemu Israfil tugasnya apa? Niup trompet dan lain-lain. Israel apa? Nah, itu yang pada takut orang kedatangan Israel. Iya. Jibril apa dan seterusnya. Nah, ini diinformasikan secara real, kita membaca, yaitu Israfil yang niup. Fatatuna min kuburikum ilal mauqif. Pada bangun itu dari kubur. Karena memang yang sebelum kiamat sudah dikubur. Tapi yang mati pada saat kiamat kan belum dikubur. Siapa yang mau kubur? Semua yang mati. Bangun. Hidup lagi. Itu Allah memberikan visualisasi makna. Agar kita menjadi takut, ngeri, lalu bertambah dekat kepada Allah. In kuburikum ilal mauqif, ke tempat kumpul afwaja, berbondong-bondong. Jamaat mukhtalifah, yaitu bergerombol-gerombol. Berbondong maksudnya berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok dimaksud sesuai dengan Nabi di zamannya. Maka ada umat Nabi Muhammad, khusus umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa. Terus, ya itu namanya afwajah. Mukhtalifah. Jam'u faujin. Afwaj jamak dari fauj. Ai jamaah, artinya jamaah. Wa futihatis sama'u syukkiqat wa suddiat. Futihat dibelah, dibuka langit. Artinya dibelah. Syukkiqat dibelah. Ayat lain juga kita jumpai informasi ini. Iza sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Lalu satu sama lain saling melengkapi. Ya. Apa itu? Oh, berpintu-pintu. Kanatis sama abwaba. Kan sama terbelah. Gitu kurang lebih. Ya, ka'annaha fakanat abwaba zat abwab. Artinya punya pintu. Ausorat min kasratis syukuk. Atau karena banyak terbelah, ka'annaha abwab. Belahannya itu bagaikan pintu. Itu. Apalagi suyiratil jibal. Suyirat pada mulanya dijalankan. Ada meja di ruang tamu. Diseret, dipindahin. Itu namanya suyirat. Nah, terkait kiamat, gunung dijalanin. Jalaninnya bukan model kayak kita nyeret kursi, meja di kelas. Bukan. Tapi uzilat. Dihilangkan. Karena begitu cepat, tak terbandingkan oleh kecepatan yang ada dalam pikiran kita, jadi hilang tuh gunung. Tapi kalau menurut Allah suyirat. Dia hilang. Hilang dari mana? Amakiniha, dari tempatnya. Udah nggak ada gunung. Sampai situ saja
Kalau bumi ini gunung hilang, gunungnya hilang, udah bisa dibayangkan. Jangankan gunungnya yang hilang, pohonnya aja yang hilang, ada hujan turun. Jadi banjir, banjirnya banjir bandeng ya. Nggak tahu bandengnya udah digoreng apa belum. Tuh, bahasanya bandang, saya aja nggak paham-paham itu. Apa jadi nggak bandeng, nggak banjir apa arwana. Kan enak tangkepin arwana. Nah, itu pohonnya. Nah, ini kiamat gunungnya yang itu yang dimaksud suyiratil jibal. Iya. An amakiniha. Wa asbahat fil hawa. Terus hilang kemana? Terbang ke udara. Udah kebayang? Banyak abu itu di atas meja. Udah lama nggak hujan di luar. Terus dikipas, pasang kipas. Pada berterbangan nggak? Ya, kayak begitu bagi Allah. Menggambarkan kiamat hubungannya dengan gunung. Dikipas pada terbang. Kecil. Ya, gunung yang segitu gede, kecil. Apalagi manusia. Manusia. Jangan pada sombong, itu kurang lebih. Ya. Wa asbahat fil hawa. Kal haba. Nah, kalau udah begitu gunung pada kemana? Terbang. Tiup. Sekali tiup. Mungkin karena termasuk tiupan si Israfil kali. Gunung terbang. Bisa jadi. Akhirnya ke udara. Kal haba kayak debu. Saraban. Misles sarab. Sarab artinya fata morgana. Maka gunung-gunung yang ditiup berterbangan bagaikan debu, melayang-layang di udara pada kumpul. Nanti diinformasikan, kita kalau bisa menyaksikan itu, kita nganggapnya gunung. Padahal bukan. Anggapan gunung padahal bukan, itu sama dengan sarab, fata morgana. Kayak air, padahal bukan air. Tuh, fata. Itu yang dimaksud kasarab. Suyiratil jibalu wakanat saroba. Itara ala suratil jibal. Kenapa? Sebab kalian melihat abu-abu yang melayang di udara pada hari kiamat itu seperti gunung berkumpul. Walaisat jibalan, padahal bukan gunung. Fil haqiqah. Bal gubaran, akan tetapi abu. Selesai itu tentang suyiratil jibalu fakanat saroba. Nah, kemudian mirsoda. Ya, Jahannam mirsod. Mirsod isi makan, maudhi'u rosdin, tempat dari kata rosoda. Rosoda artinya neropong, mengamati. Umpamanya kita menjadi petugas keamanan sebuah penjara. Berdiri di atas menara. Bukan pakai teropong, karena jarak jauh antara tingginya menara dengan luasnya penjara. Itu namanya mirsad. Dia rosoda. Allah terhadap segala perbuatan, bukan cuma yang lahir, tetapi yang batin, itu dia teropong. Apa maknanya? Nggak ada yang dia nggak tahu. Seperti halnya petugas keamanan tadi. Sebab ada pintu-pintu keluar yang rawan itu selalu diteropong. Demikian Allah menyatakan dirinya kayak begitu. Apa itu Pak Jamal itu? Inna rabbaka labil mirsad. Iyalah, ada di surat apa tuh? Al-Fajr apa? Ya. Ya. Tuh, ini di sini juga ada kata mirsad, maudhi'u rasdin. Yarsudu fihi khazanatun nar. Ada jahanam, penghuni jahanam, yarsadu fihi, yaitu dia meneropong. Jadi kalau dibangkitkan dari kubur terus menuju padang mahsyar berbondong-bondong sampai di padang mahsyar, jahanam udah nunggu. Dan dia tahu persis karena dia neropong siapa yang menjadi tamunya.
Siapa yang menjadi penghuninya? Itu jahannam kanat mirsoda. Siapa saja itu yang diteropong? Yaitu al-kuffar, orang kafir. Siapa lagi? Lit-toghina. Toghina artinya kafirin. Tuh, teropong. Ada yang bisa ngumpet. Kalau masih di dunia sih bisa ngumpet. Amin. Ada buronan KPK yang sampai saat ini masih ngumpet. Bagi Allah ngumpet apa enggak? Kelihatan ada di mana, lagi ngapain, udah ganti nama apa belum, udah pasang wig apa belum, udah cukur rambut, kumis apa belum, tahu semuanya. Matanya udah disipitin apa belum, gitu kurang lebih. Tuh mirsa. Sama kayak kita, pemilik rumah, kita yang bangun, kita yang biayain, kita yang tahu persis, terus tahu itu seluk-beluknya. Di pojok sono ada apa? Di genteng sono nanti kira-kira kalau hujan gede bocor apa enggak? Mana yang rawan? Nah, dari sekian pelosok rumah yang ada, dari kebocoran kalau hujan. Udah tahu. Kayak begitu kurang lebih visualisasi dari makna mirsad. Iya. Alladzina tagaw, yaitu yang melampaui batas. Zolim. Lebih sangat zolimnya togo. Togo. Indonesia jadi toga. Kalau wisuda pada pakai toga enggak? Itu dari kata togo. Kenapa? Dia pada dapat ilmu. Ilmunya buat berbuat zolim. Tuh, jadi togin apa enggak? Iya, pinter bukan buat kemaslahatan, tapi buat minterin. Nah, itu namanya togo. Bimukhalafati awamiri rabbihim. Mereka melampaui batas, yaitu dengan menyalahi perintah Tuhan mereka. Kata Allah, aku kasih kau ilmu. Ilmu itu harus diamalkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Lahir, batin. Nggak dipakai. Justru untuk keselamatan, kemanfaatan dirinya saja, memperkaya diri, sementara orang lain tidak diberikan kemaslahatan ilmu yang dimilikinya. Itu namanya tauhid, ya. Ma'abah, marji, artinya tempat kembali. Wa ma'wa, sama tempat kembali. Labisina fihi, labisin artinya mukimin, tinggal. Ahkoba duhuron. Ahkoba tadi sudah diterangkan duhuron, lama sekali. Berabad-abad, bermilenium, gitu. La nihayatalah. Nggak ada akhirnya. Ahkoba itu jam'u hakbin. Jamak dari hakbin. Wa wahiduha, kalau satu milenium, yaitu hakbah. Maka taknya disebut lil marroh. Itu hakbah. Wahia muddah mubhamah. Yaitu satu durasi waktu yang tak diketahui batasnya. Itulah yang dimaksud wahia muddah mubhamah minaz zaman. Bapak Ibu sekalian, seterusnya masih ada tambungan mufradat nggak, Pak Jamal? Oh ya, ini satu ini lagi nih ya. Ya, kita teruskan. La yazukuna fiha bardan. Mereka tidak merasakan di dalam jahanam bardan, yaitu kesejukan. Apa itu? Burudatul hawa. Kesejukan udaranya. Wa yutlaku aidon ala naum. Nah, ini yang tadi saya bilang. Bardan bisa juga berarti maknanya tidur. Wala syarobah, tidak dapat minuman. Ay mayushrobu, yaitu sesuatu yang diminum. Bukan sekedar diminum, tapi talazuzan. Menimbulkan, menghilangkan rasa haus. Minum sih minum, tapi yang diminum bukan minuman. Apa tadi? Air yang mendidih.
Yang disebut saroba, dimaksud saroba di sini adalah mayusrobu talazuzan litaskinil atas, untuk menghilangkan rasa haus. Nggak usah gambarin yang kayak begitu di akhirat, di neraka. Kita di dunia haus, nggak ada air, sumur kering. Yang ada air laut, bisa minum. Tuh, itu mungkin masih dipaksa-paksa minum kali ya. Tapi kalau yang tadi digambarkan di jahanam, airnya mendidih, tanah lagi. Nah, illa hamimah, kecuali hamim. Apa itu hamim? Al-ma'ul har. Air yang sangat panas, asyadid. Al-gholayan. Gholayan nanti mendidih. Wa ghasaqa, nah ini tadi. Qaihun, muntah. Nanah. Wasodid, ya campur. Wasodid ahlin nar, penduduk neraka. Semuanya pada benanah. Keluar dari sekujur badan. Itu minumannya. Mereka panas, nggak haus, nggak ada tempat minum. Itu minumannya. Ad-daim as-sailan, yang selalu mengalir min adsadihim, dari tubuh mereka. Kenapa ya kayak begitu sih? Jazaa'u wifaqo. Itu adalah balasan yang cocok. Jawazu bizalika, apa tuh terusnya tuh? Nggak kelihatan Pak Jamal. Jazaan muafiqan. Saya ulangi bacaan. Duwizu. Mereka dibalas dengan balasan yang pas. Pas bagi apa? Li amalihim wa kufrihim. Bagi perbuatan mereka dan kekufuran mereka. Mereka kufur nih ya. Udah pasti itu. Udah pasti masuk neraka. Udah pasti dibalas begitu. Di samping kufur, perbuatannya juga juga apanya durhaka juga. Dia berzinah, dia mabok-mabokan, dia korupsi, dia berbuat zolim. Udah kufur berbuat zolim. Itu kan balasannya kayak begitu menjadi pas. Fala zamba a'zam minal kufri. Nah, ini penting. Nggak ada dosa yang lebih besar dari kufur. Wala adzama a'zam minan nar. Tidak ada azab yang lebih dahsyat dari api. Nah, cuma Allah yang berhak mengazab pakai api. Karena itu kita nggak boleh. Api dalam konteks modern sekarang itu jadi besi. Besi dalam kecil-kecil dalam bentuk peluru, tembak, maka disebut senjata api. Kalau senjata api cuma nembak, kecil, dibom, terbakar. Apa yang terbakar? Kota bersama penduduknya. Tuh lihat saudara-saudara kita di Palestina. Nanti yang gitu tuh ya dikasih azab. Pakai apa? Api. Rasain gitu kurang lebih. Fazuku fala nazidakum illa azab. Enggak ditambahin azabnya. Iya. La yarjuna, maksudnya la yakhafuna. Di ayat la yarjuna hisaba. La yakhafuna maksudnya. Artinya mereka tidak takut dihisab. Aula yatawaqqaun. Yatawaqqaun artinya berharap. Apa yang dia lakukan di muka bumi ini karena kekufurannya, keingkarannya, terus dia tambah maksiat, zolim dan lain-lain, mereka nggak takut azab. Karena mereka nggak meyakini adanya azab, adanya kebangkitan, mereka nggak. Bukan cuma nggak takut, dan mereka memang nggak punya pikiran ke sana. Hisabah ay muhasabah. Ala a'malihim, perhitungan atas amal mereka, liinkarihimul ba'sa, karena mereka mengingkari kebangkitan. Bi ayatin Al-Qur'an yang diinformasikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kizabah artinya takziban katsira. Yang mereka dustakan tentang kebenaran Al-Quran itu tak terhitung, banyak sekali. Bukan cuma Al-Maidah 51 saja.
Bukan cuma si A saja, si B, si C, dan sekarang semakin banyak. Bahkan banyak yang terlibat mendustakan itu, akhirnya ya terjemahannya harus terbit baru. Bitonah bukan artinya pemimpin, teman dekat, teman akrab. Tuh lihat. Itu kalau Bapak Ibu lihat tafsir bitonah dari kata batnun. Batnun artinya perut. Si A berteman sama si B. Saking dekatnya, tahu isi hatinya, segala macam. Bukan cuma isi hatinya, isi perut lo juga gua tahu. Gitu bahasanya, bahasa kita. Itu namanya bitonah, teman dekat. Emang udah udah zalim dijadiin pemimpin, maka bahasa Al-Qur'annya itu namanya bitona. Bukan teman dekat kayak model si A sama si B keseharian, bukan. Itu namanya bitona. Nah, itu mau dihilangkan nampaknya Al-Qur'an. Nah, nanti dapat azabnya pas. Iya, karena dia mendustakan banget itu. Aidobat nahu bil kitabah, artinya kami catat lewat tulisan. Fazuku, oleh karena itu rasakanlah. Ai fayuqalulahum, artinya dikatakan kepada mereka di akhirat, endawukuil azab alaihim, ketika diazab, zuku jazaaku, rasain balasannya. Falan nazidakum, kami nggak akan tambah azab itu. Ya, nazidakum illa, kecuali azaban, azab lagi. Ai fauqa azabikum, di atas azab kalian. Kita jadi tamu. Tamu umpamanya emang lagi kesel tuan rumah. Suka dihina segala macam, dia harus azab. Kasih aja air mendidih. Terus ditambahin lagi, bukan cuma batu es yang ditambahin, tapi ditambahin air yang lebih panas lagi. Nah, itu yang dimaksud falan nazidakum illa azaba. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sampai di sini dulu kayaknya. Insya Allah beri kesempatan lagi, kesehatan juga kepada kita, sehingga kita bisa meneruskan kajian ini di Sabtu mendatang. Akhirnya saya persilahkan kepada Pak Jamal.